Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zariski, saya dari kelas MJ502. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas hukum bisnis yaitu tentang studi kasus PT JKLMN. Situasi pada tahun 2023, PT JKLMN, sebuah perusahaan startup teknologi di Indonesia, menghadapi gugatan hukum dari salah satu mitra bisnisnya terkait dengan dugaan pelanggaran perjanjian kerjasama. Mitra bisnis tersebut mengklaim bahwa PT JKLMN tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan kesepakatan kontrak. PT JKLMN berpendapat bahwa mitra bisnis tersebut telah melanggar beberapa poin dalam kontrak sehingga kewajiban pembayaran dianggap tidak berlaku. Kasus ini mencuat ke pengadilan dan menyoroti pentingnya klausul kontrak yang jelas dalam hubungan bisnis. Pertanyaan nomor satu yaitu apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam kontrak kerja sama bisnis seperti kasus ini? Dalam kerjasama bisnis, terutama dalam kasus ini yang melibatkan kewajiban pembayaran royalti, beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan antara lain yaitu kewajiban dan hak para pihak. Kontrak harus menjelaskan dengan jelas kewajiban dan hak masing-masing pihak, termasuk kewajiban pembayaran royalti serta hak untuk mengeklaim pelanggaran jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban. Yang kedua, ketentuan pembayaran. Penentuan cara jumlah dan waktu pembayaran royalti atau pembayaran lainnya harus terperinci. Hal ini mencegah adanya sengketa mengenai ketentuan finansial dalam kontrak. Yang ketiga, syarat dan ketentuan. Syarat ketentuan penyelesaian sengketa menentukan cara penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan seperti melalui arbitrase, mediasi, atau melalui pengadilan. Klausul ini sangat penting agar ada prosedur yang jelas dalam menangani sengketa. Yang ketiga itu klausul force majeure. Klausul ini penting untuk menangani keadaan luar biasa yang dapat menghalangi salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya, seperti bencana alam atau keadaan darurat lainnya. Ketiga yaitu batas waktu dan kewajiban. Perjanjian kerjasama harus menetapkan batas waktu yang jelas dan memenuhi kewajiban tertentu dan menyebutkan akibat hukum jika kewajiban tidak terpenuhi. Selanjutnya, klausul penyelesaian dan pemutusan kontrak. Kontrak juga harus mengatur hal-hal terkait pemutusan kontrak, baik itu karena kesalahan atau satu pihak atau pelanggaran ketentuan kontrak. Yang tiga yaitu selanjutnya penyusunan pasal penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa harus tercakup dalam klausul dengan mekanisme yang jelas apakah melalui jalur hukum atau mediasi atau arbitrase. Selanjutnya, yang kedua, bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur sengketa kontrak antara dua entitas bisnis. Di Indonesia, sengketa kontrak antara dua entitas bisnis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, dan beberapa peraturan terkait lainnya. Beberapa ketentuan penting yang mengatur sengketa kontrak adalah KUH Perdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian adanya objek yang jelas dan sebabnya hal, tanpa memenuhi ketentuan ini, kontrak ini bisa dibatalkan atau dianggap tidak sah. Pasal 1338 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara syah berlaku pada undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan karenanya harus dipatuhi oleh para pihak. Selanjutnya, pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar apabila salah satu pihak merasa dirugikan akibat tidak dipenuhi kewajiban dalam kontrak. Selanjutnya, pasal 1243 KUH Perdata juga menjelaskan hak pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran kontrak yang terjadi. Selain itu, Indonesia memiliki UU No. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang mengatur proses arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jika dalam kontrak tercantum klausul arbitrase, sengketa dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase yang disepakati oleh kedua pihak.
Selanjutnya, nomor 3 yaitu berikan rekomendasi mengenai penyusunan kontrak kerja sama yang dapat mencegah sengketa hukum di masa depan. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat membantu dalam menyusun kontrak kerjasama yang lebih jelas dan mencegah sengketa di masa depan. Satu yaitu detailkan kewajiban dan hak. Pastikan setiap kewajiban dan hak pihak diatur secara rinci dan jelas, termasuk kewajiban pembayaran royalti dan cara-cara pemenuhan kewajiban tersebut, misalnya ditentukan dengan membentuk pembayaran, frekuensi, dan tanggal pembayaran yang spesifik. Kedua yaitu penyusunan klausul penyelesaian sengketa, sertakan klausul yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, seperti melalui mediasi, arbitrase, dan melalui pengadilan. Tentukan juga lembaga akan menangani sengketa jika terjadi perbedaan pendapat. Selanjutnya, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Hindari penggunaan bahasa hukum yang terlalu rumit karena hal ini bisa memicu ketidakjelasan dalam memahami kontrak. Pastikan setiap pihak memahami dengan tepat apa yang menjadi kewajiban dan hak mereka. Tiga, yaitu perjelas ketentuan force majeure. Tambahkan klausul force majeure dapat menghindarkan para pihak dan kewajiban yang tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kuasa mereka, misalnya bencana alam atau pandemi. Pencantuman saksi. Tentukan saksi atau konsekuensi hukum yang jelas jika terjadi pelanggaran kontrak oleh salah satu pihak, termasuk apakah pelanggaran tersebut dapat mengakhiri kontrak atau menuntut ganti rugi. Selanjutnya, peninjauan kontrak secara berkala. Lakukanlah tinjauan berkala terhadap kontrak kerjasama agar kesepakatan yang telah dibuat tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan hukum dan situasi yang ada. Selanjutnya, menyatukan jangka waktu dan batas waktu. Tentukan jangka waktu pelaksanaan kerjasama serta tenggat waktu untuk setiap kewajiban dalam kontrak. Juga pastikan adanya mekanisme pembaruan dan perpanjangan kontrak yang jelas jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu libatkan konsultan hukum. Sebaiknya melibatkan konsultan hukum atau pengacara yang berpengalaman dan penyusunan kontrak agar seluruh ketentuan hukum di Indonesia dapat tercakup dan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak lain. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, PT JKLMN dan mitra bisnis lainnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa hukum dan memastikan hubungan kerjasama yang lebih solid dan transparan. Terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kata-kata salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.